Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gua akan membahas kejahatan yang rentan terjadi nih geng, atau tindak kejahatan yang rentan terjadi ketika arus mudik atau arus balik seperti saat ini geng. Video ini gua buat H+6 nih geng, setelah lebaran. Itu berarti masih dalam suasana arus balik ya geng. Jadi banyak orang-orang balik ke tempat kerjanya geng, atau balik ke tempat dinasnya setelah beberapa minggu atau beberapa hari mereka itu liburan ya geng, liburan cuti lebaran lah ya, cuti lebaran di kampung halaman pastinya lah. Sebenarnya kejahatan itu terjadi kapanpun ya geng, kapanpun dan dimanapun lah ya. Tapi ada beberapa kejahatan atau aksi-aksi yang rentan ya geng, rentan terjadi dalam tanda kutip aksi-aksi kriminal ya geng, rentan terjadi ketika arus mudik atau arus balik, atau banyak terjadi lah ya ketika pasca lebaran ya geng. Yang pertama adalah pencopetan ya geng, terutama buat kalian yang nggak punya kendaraan pribadi nih geng, atau buat kalian yang menggunakan transportasi umum nih geng, kayak misalkan bis atau misalkan kereta, ya pokoknya apapun lah ya transportasi umum, waspada nih geng pencopetan. Dan copet sekarang itu nggak kayak copet zaman dulu geng, copet zaman sekarang itu macam-macam. Ada yang modusnya itu anak kecil, jadi anak kecil yang sering dekat-dekat sama lu, hati-hati loh. Jadi anak kecil yang sering dekat-dekat sama kita nih, hati-hati gengs. Maksud gue di publik itu kan, di ruang publik, yang mana di situ nggak ada orang yang kita kenal. Jujur gue pribadi pernah merasakannya geng, anak kecil dekat-dekat gue terus, ternyata di sekitaran gue itu ada yang kena copet. Pelakunya tadi anak kecil yang sering dekat-dekat gue itu loh. Ini bisa disimpulkan itu adalah modus baru ya geng, dan modus yang sangat rentan terjadi ketika arus balik seperti ini geng, atau arus mudik lah ya. Tindak kejahatan kedua yang rentan terjadi ketika arus balik atau arus mudik adalah pencurian kendaraan ya geng. Karena pasti banyak pemudik atau orang yang hendak balik ke tempat kerjanya, pasti banyak memarkirkan kendaraannya ya geng di fasilitas-fasilitas umum, kayak di pom bensin atau di tempat beristirahatan gitu kan, di warung-warung. Itu tuh sangat rentan geng. Pastikan kalian menggunakan kunci ganda gengs, kayak contoh gembok atau misalkan alarm. Dan alarm pun sekarang banyak yang modifikasinya geng, atau gampangnya walaupun kendaraan kita jadul nih bisa dipasang alarm geng, alarm seperti kendaraan-kendaraan modern gitu loh. Dan bukan berarti ketika kita menggunakan kunci tambahan atau kunci ganda kita dengan seenaknya meninggalkan kendaraan kita, enggak juga geng. Ya kita kondisiin aja lah, misalkan kita berhenti atau istirahat nih di tempat yang sekiranya meragukan atau rawan lah ya, seenggaknya kita jangan berhenti di situ lah. Atau kita titipkan lah ke tukang parkir, atau misalkan penjaga masjidnya yang di situ, yang sudah jelas-jelas mereka itu bukan oknum ya geng, bukan oknum penjahat lah intinya kayak gitu geng. Atau seandainya terpaksa banget kita harus berhenti, harus istirahat, harus misalkan buang air kecil di tempat umum, seenggaknya kita harus selalu sigap ya geng, sigap dan juga menitipkan kendaraan kita lah kepada seseorang yang ada di situ gitu loh. Jadi jangan sampai kita sekedar kunci ganda terus kitanya pergi, enggak, jangan kayak gitu. Itu masih rentan ya geng, karena ada beberapa cairan yang bisa digunakan untuk membobol gembok gengs. Kemarin juga ada kejadian teman gua, jadi dia itu udah ini gengs, udah ngunci gembok rumahnya plus motornya juga udah digembok nih, piringan cakramnya gitu loh geng, tetap kena. Pakai apa? Pakai cairan itu loh, cairan pembobol gembok. Itu adalah tindak kejahatan yang kedua ya geng, yang rentan terjadi ketika arus balik atau arus mudik seperti saat ini nih, yaitu pencurian kendaraan. Tindak kejahatan atau kriminal yang rentan terjadi yang ketiga adalah pencurian nih geng, pencurian atau pembobolan lah ya, pembobolan rumah nih geng. Pasti diantara kita ketika berlibur atau ketika balik meninggalkan barang-barang atau meninggalkan rumah geng. Dan kemungkinan besarnya ini nggak lepas dari pantauan maling gengs, maling yang ada di dekat daerah kita lah intinya. Bahkan nggak sedikit orang-orang yang pergi mudik nih meninggalkan kosannya atau meninggalkan rumahnya di perantauan gitu geng. Banyak yang menjadi korban pencurian geng. Maka dari itu sebisa mungkin kita titipkan ya geng, titipkan ke tetangga dekat kita lah. Tapi bukan berarti kita nggak menjaga atau nggak mengunci ganda rumah kita. Ya kita pastiin rumah kita dalam keadaan terkunci dulu nih. Setelah itu kita titipkan ya geng ke orang-orang terdekat lah. Dalam konteks kasus ini kita titipkan aja ke tetangga kita geng. Dan pastikan mereka itu asli orang situnya ya gengs. Karena kalau misalkan mereka sama-sama perantauan ya mereka juga nggak ada pastinya lah, sama kayak kita pergi pulang kampung atau ketika harus balik kayak gini dia balik ke tempat kerjaannya. Dan tips dari gua adalah untuk meminimalisir tindak kejahatan pembobolan rumah ya geng, rumah atau kos-kosan yang kita tinggalkan adalah
meminimalisir barang-barang yang nyentrik ya gengs. Contoh barang-barang yang nyentrik itu kayak TV gitu kan, jangan sampai kelihatan gitu loh geng, kelihatan di publik lah gitu geng, atau jangan sampai gampang terlihat gitu loh oleh orang-orang di luar lah. Sebisa mungkin kita simpen di dalam gitu kan. Pokoknya barang-barang yang nyentrik yang mengundang gitu loh, yang mengundang aksi-aksi kriminal dalam konteks pencurian atau pembobolan. Kalau misalkan nggak bisa kita bawa karena barangnya gede, kita taruh lah di kamar, nggak kita tutupin tuh, kita bungkus lah intinya geng, kita bungkus biar nggak terlihat. Dan saking ini ya geng, saking parnonya nih, ada beberapa pemudik juga kemarin tuh di berita tuh gengs, saking parnonya dan saking berharganya barang-barang yang mereka miliki itu, ada yang ngebawa loh geng, ngebawa yang barangnya itu besar dan juga berat geng. Saking mereka was-was dan saking waspadanya mereka kali ya, saking berharganya barang yang mereka miliki, mereka tuh bawa geng, kayak mesin jahitnya, terus TV tabung itu loh, TV gede yang tabung mereka bawa. Ini gua nggak menyarankan seperti ini juga, enggak lah, karena ini terlalu terlalu overprotektif sih itu menurut gua geng. Kan bisa dititipin ya nggak, dititipin ke tetangganya lah yang ada di situ. Maksud gua kita pastiin dulu dikunci ini rumah yang kita tinggalkan, setelah itu kita titipkan ke tetangga sekitar gitu loh gengs, agar lebih aman lah. Itu adalah beberapa tips dari gua dan beberapa kejahatan yang rentan terjadi geng ketika arus mudik atau arus balik seperti saat ini nih. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir, dan buat kalian suka dengan video gue pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.